Alhamdulillah wa syukurillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Fa inna asraqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadits rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa bid'atun dhalalah. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini bersama-sama kita memanfaatkan waktu sedikit dalam rangka mengkaji taklim kita. Dalam hal ini adalah tentu apa yang kita bahas nanti ini adalah sebenarnya kita sudah paham, tahu semuanya. Tapi ini karena sesuatu taklim dan memang setiap kaum muslimin muslimat itu harus selalu meningkatkan pemahaman tentang ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengkaji satu bab, satu tema sederhana yang biasa kita tahu, yang setiap hari kita dengar, setiap hari kita lakukan ketika di awal waktu, yaitu kita coba mengangkat, yaitu tafrih Allahu Akbar, yaitu tentang azan. Ya, kita sudah tahu ini azan. Ini semakin luas yang pemahaman tentang azan ini adalah banyak kitab-kitab yang membahas. Ini saya coba mengangkat satu tema ini karena ini merupakan satu syariah ini, bukan sekedar sunnah atau apa. Betul ini sunnah posisinya, tetapi demikian mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini diproduksi oleh hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mencoba mengambil dalil-dalil dari kitab-kitab turas aslinya. Jadi kita tidak mengatakan katanya. Saya coba membuat satu metode, kita kembali ke kitab asli. Ini kitab kita coba bawa dan saling melengkapi. Kitab induknya namanya Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud itu bahagian salah satu kitab yang di dalamnya satu Abu Dawud ini adalah dikenal dengan Kutubus Sittah. Ya, biasa kita mengenal dalam yang mendalami ilmu hadis itu pasti kembali ke Kutubus Sittah namanya. Apakah itu mau membahas masail, apakah itu mau mentarjih itu seperti mentarjih bahas masail, hukum-hukum, itu kembali kepada Kutubus Sittah, yaitu kitab kutub itu ada kitab-kitab rujukan Sittah yang 6: Abu Dawud, At-Tirmidzi, Muslim, Al-Bukhari, Muslim, Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, 6. Di situ semua lengkap. Jadi sudah ada sekarang. Jadi kita tidak perlu lagi membuat nambah-nambah atau apa, tapi karena memang sudah ada di dalamnya. Kita tinggal baca saja. Baca kita pun induknya. Ya mungkin banyak diterjemah, mungkin banyak menjadi buku kitab sekunder gitu. Ya kita coba kembali kepada buku kitab primernya. Ya. Primernya itu artinya induk awal. Kalau sudah menjadi buku kecil,
Misalnya satu tema kemudian diolah dalam satu bab, dilengkapi dengan hadis keterangannya, itu disebut sekunder atau tersier, atau misalnya melalui buku kecil. Tapi ini saya coba kita kembali ke primer. Ya, artinya kita pastinya kembali merujuknya. Nah, jadi inilah ketika kita memahami ini, sama sebenarnya kita tahu sekali, cuma karena ini taklim, saya coba kembali kepada kitab asli. Itu aja. Ya, sebagai kita taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Badal Azan. Jadi satu bab tentang awal-awal azan. Bukan azan yang tadi, maghrib, isya, pagi, awal-awal azan. Nah, kita baca hadisnya. Hadatsana Ubaid bin Musa al-Khudri wa Ziyad bin Ayyub hadatsa ibadah qala. Hadatsana Hashim qala Ziyad akhbarana Abu Bakar bin ihtamma Nabi salat kaifa yad'u nas Allah. Jadi demikian perhatiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan isyarat, sinyal, tanda apabila sholat, waktu sholat sudah masuk. Apa tandanya? Ya, kalau tandanya kan kita sudah paham, sudah tahu. Apalagi kalau kita melihat matahari ini, itu di fikih. Ya, ini juga bermakna fikih. Tapi ini kebanyakan orientasinya adalah asbabul wurud. Sebab-sebab adanya ini. Itu asbabul wurud. Kalau ayat asbabul nuzul, jangan dicampur-campur. Kalau ayat asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya. Kalau hadis asbabul wurud, sebab-sebab adanya, sebab kalau datangnya. Ini kadang-kadang dua istilah ini terbalik-balik kadang-kadang. Asbabul wuzul. Jarang sekali kita dengar asbabul wurud. Padahal itu cocok ketika dia membahas hadis wurud namanya. Nah ini jadi melalui taklim ini kita harus memberikan tanda kita bahwa kita sudah sering kita taklim sehingga sedikit punya wawasan-wawasan. Ihtama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi salat kaifa yajma'un nas laha. Bagaimana mengumpulkan cara metode cara bagaimana kita mengumpulkan manusia, orang-orang penyampai kita sampaikan bahwa waktu maghrib sudah datang, waktu isya sudah datang, zuhur dan seterusnya. Lahap ya pada sholat itu. Nah, faqila lahu ansib rayatan inda huduri sholat. Jadi Rasulullah tidak sendirian waktu itu. Ada beberapa sahabatnya. Kemudian melemparkan, kalau masa kita ya, bertanya apa kira-kira. Ya, itu seperti demokrasi ya. Nanti kita di sini kira apa, kira-kira lah bahasa gampang yang kita pahami. Apa kira-kira, apa di sini? Salah seorang faqilah. Faqilah itu diartikan karena ini menjudul ya. Transitif kalau bahasa Indonesia dikatakan ya ada yang menyampaikan pandangan ansib rayatan inda huduri shalah ya Rasul. Kasih tanda raya itu artinya bisa disebut spanduk atau bendera. Coba bendera raya, jadi setiap pindah inda huduri shalah ya, inda huduri shalah dinaikkan bendera apabila waktu telah masuk. Begitu. Jadi supaya katanya benderanya itu kalau nggak naik nggak tahu ya, masuk lagi sholat, masuk lagi waktu sholat. Faidah ra'auha adzana ba'dhum ba'dha. Lalu alasannya apabila jamaah melihat
apa bendera itu spanduk itu ya, ada berserulah ya, berserulah ba'dul ba'da, para mereka itu sebagian maksudnya ba'dul ba'da itu saling berseru kemana ya, ke masjid, atau dia tahu bahwa ini sudah waktu sholat. Itu usulan pertama itu ada ini hadisnya ya, tidak menyebut apa kisah ya. Falan yu'jibuhu dzalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yu'jibuhu, tidak menerima itu. Kalau bahasa kampanye tidak membakar ya, dan itu tidak mau menerima itu, tidak. Akhirnya sudah. Qala fadhkira lahu al-qur'ah ya, yani asyubur. Ada lagi menyebutkan, mengusulkan ambil ini apa, trompet. Jadi kalau datang waktu bunyikan trompet. Jadi orang yang dengar trompet itu ya berarti waktu sudah datang. Ada usulan, kita tidak menggaji dari asbabul nurul daripada adanya. Jadi ada dua, menaikkan spanduk, tulisan atau bendera atau isyarat, sinyal. Ketika itu naik berkibar-kibar, berarti waktu sholat sudah masuk, begitu. Usulan pertama itu. Usulan kedua apa? Trompet. Ya, trompet tahu pada bukan? Coba. Jadi kalau sudah kedengaran trompetnya berarti waktu sudah masuk. Nah, al-fa'ya asyabur ya. Wa qala syabur yahud wala yujib kadzalika. Lagi-lagi Rasulullah tidak merestui. Ini tidak ada lagi-lagi Rasulullah tidak membolehkan itu. Qala fadhkira an-naqus. Kalau ada yang lagi yang mengusulkan naqus itu lonceng. Jadi kalau masuk waktu apa? Lonceng. Itu usulan awal kan. Tetapi wakala dia syabul yahudu fa wa yahudu qala fadhkira an-naqus qala huwa min amrin nasara. Tidak direstui lagi. Tidak. Nah, itu artinya ini catatan kakinya ini, itu artinya sudah tidak mau memilih-pilihkan. Kalau kita tahu kan itu tadi apa? Trompet itu kan Yahudi. Nah, terus apa lagi? Lonceng itu kan Nasrani. Ya kan? Itu tidak mau tasyabbah, tidak mau menyamakan. Ya, seperti itu. Jadi saya pernah ke Yahudi, saya pernah ke Palestina dulu. Saya masih tinggal di Arab. Tanah mobil dan mesin, buat Rafah masuk. Itu di lingkungan apa? Yerusalem itu terdengar tiga-tiganya. Ada lonceng kalau hari Ahad ya, pagi, Sabtu ada tiupan gitu. Nah, kemudian Jumat ada apa? Ngaji atau azan. Nah, kemudian kalau asar azan dulu, azan. Jadi kita yang paling memberikan satu standar syarat itu. Nanti ini yang dibahas di azan. Tapi ada tanda-tandanya. Terus Falsafah Abdullah bin Zaid bin Abdullah bin Rabi'ah dan Rasulullah SAW Fa'aliyah al-azan fi mana pada pulang semuanya. Terus bertemu lagi. Nah bertemu
lagi, Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi wa huwa muhtamun li sallallahu alaihi wasallam fa uriyal adzan fi manami. Jadi Abdullah bin Zaid ini tadi salah satu ikut terlambat itu. Terus dia pulang pada bulan tidur aja nanti. Pulang kita tidur. Terus mimpi. Nah, siapa yang mimpi tadi ini? Mimpinya adalah siapa namanya? Abdullah bin Zaid. Ya, Abdullah bin Zaid. Mimpi apa mimpinya? Fa'uriyal azan di manami. Lalu dia melihat, mendengarkan, diperlihatkan azan di dalam tidurnya. Ya, di dalam tidurnya. Qala fagada ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pagi esoknya datanglah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kan rapatnya satu hari itu gak ada keputusan. Besok begitu malam mimpi saya. Pagi-paginya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, lalu memberikan kabar, menyampaikannya. Kalau bahasa Arab fa akhbarahu artinya menyampaikan apa yang melaporkan gitu. Kalau kita kan kabar berita ya. Ini sudah kabarnya. Bukan kabar, tetapi ini menyampaikan apa yang pernah dilihat dalam mimpinya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah. Ini cara membacanya. Kalau pakai ya Rasulullah. Tidak boleh ya Rasulullah, tidak boleh. Karena ada ya yang tidak namanya itu. Jadi ya Rasulullah. Ini la bainana bi baydani id atani ati fa arani al-adhan. Ya Rasulullah, jika aku tidur ada seseorang yang seperti aku tidak tidur. Naim, tidur tapi seperti tidak tidur. Demikian jernihnya dia punya mimpi. Apa isinya itu? In akali ati datanglah memberikan saya kalimat-kalimat azan sama dengan kalimat-kalimat azan yang dipakai pada sekarang. Di kitab lain, di kitab ada syarahnya gitu. Ada lebih lengkap lagi mengatakan bahwa ketika tidur tadi itu yang mengusulkan tadi itu Abu Zaid pakai lonceng tadi itu. Dan tanya, ini lonceng ini mau dijual apa? Enggak, itu kemana? Saya mau pergi memuji-muji untuk nanti waktu sholat. Nah orang itu bertanya, maukah saya kasih yang lain? Apa? Inilah, jadi mirip. Dikasihlah kalimatnya, kalimat yang ada sampai sekarang ini. Nah, terus apa? Al-adzan bi manami, lalu faqada ala Rasulullah, lalu datang melaporkan, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa-peristiwa yang dialami di dalam mimpinya itu. Qala wa kana Umar bin Khattab qad ra'ahu qabla dzalika fa 20 yawman. Abu Bakar ada waktu Umar ada saat itu. Tetapi wa kana Umar bin Khattab adalah sahabat Umar bin Khattab pada ra'ahu qabla dzalika, telah juga mimpi seperti itu. Persis. Jadi dia sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab langsung mengingat itu yang lalu. 20 hari yang lalu. 20 hari yang lalu. Tidak bilang gitu. Jadi tahu aja gitu. Tetapi kok ini persis banget gitu. Gitu. Jadi ra'au qabla dzalika fakatahu 20. Qala akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma mana'aka an tukhbirani. Ya.
Jadi summa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Lalu Umar ini nyampaikan ke dia. Saya 20 hari yang lalu saya juga seperti itu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Faqala Rasulullah berkata kepadanya lahu itu, labinya itu ke Umar. Rasulullah bertanya kepada Umar kembali. Ma'amana aka an tukhbirani. Tukhbirana. Apa yang melarangmu? Bahasa kampanye, kenapa enggak disampaikan kepada saya? Beritakanlah saya waktu itu. Beritakan. Karena Umar katakan 20 hari yang lalu ya. Nah, kenapa tidak sampaikan saat itu langsung? Faqala sabaqani Abdullah bin Zaid, lalu mengatakan sabaqani Abdullah bin Zaid fastahbayaitu. Abdullah bin Zaid mendahului saya menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga aku agak malu menyampaikannya. Itu artinya banyak hal itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal, ya Bilal, qum fandur ma ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid faf'alhu. Bilal waktu itu juga ada gitu. Bilal itu sahabat Rasulullah SAW yang kita tahu kisahnya semuanya. Ini muhajir ini berhijrah dari Mekah ke Madinah ini. Nah itu sholatnya yang bagus. Ya Rasulullah tahu itu. Ya Rasulullah dengan profesional memberikan hal-hal yang betul-betul yang bisa melaksanakannya. Karena ini terkait dengan suara merdu dan sebagainya. Rasulullah tahu itu. Maka coba bayangin, satu berita disampaikan ada begini-begini, kemudian Rasulullah mengiyakan, terus mengatakan panggil Bilal. Yang dua ini menyampaikan tadi kan nggak mikir, anda sama. Sebab Bilal dipanggil, ternyata memang Bilal itu suaranya bagus, di dalam pepamannya gitu. Ya. Faqala ya Bilal, kum fandur, ya Bilal, kum berdiri, tegak. Fandur ma ya'muruka, perhatikan apa yang diperintahkan kamu, aba-aba yang diberikan kamu oleh Abdullah bin Zaid, fa'alhu, laksanakan. Misalkan olah pada Bilal, jadi Abdullah bin Zaid ini menyampaikanlah kisah-kisah mimpinya itu kepada Bilal dan dilakukannya seperti karena dia azan. Jadi orang menyampaikan itu dia tahu dan dia bukan sekedar memberikan kalimat, tetapi dia memang begini azan itu gitu sehingga itu kan. Nah ini kita lihat ini, itu jadi berdiri azan itu menjadi syarat itu. Syarat. Karena Rasulullah itu berdiri. Gitu kan? Makanya saya bilang tadi sebenarnya ini yang tidak bahas itu sudah tahu kita sebenarnya ini. Sudah tahu kita kembali ke primer ya kitabnya. Ya. Berdiri. Apa yang diberitakan, apa yang dicontohkan dari Abdul Zaid, fa'alhu, laksanakan. Lalu fa'adzana Bilal qala Ubayyah fa akhbirni Abu Bakar al-Ansari an Abdullah bin Zaid annahu kana yawma itu sepenggal dari salah satu hadis yang memberikan kepada kita ilmu yang kaitannya dengan asbabul nuzul tentang adanya tadi. Itu hal-hal yang perlu memang kita ketahui. Ini yang banyak beberapa hadis yang keduanya itu. Bab kaifal adzan, bagaimana azannya itu? Hadatsana Abdullah bin Zaid, lama amara sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'malu jadru min jami'is shalah, bahwa bi ana na'im. Ini kembali lagi tadi itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu membawa loncengnya kemana-mana keliling untuk mau menyampaikan akibat salat. Tafabi berkeliling-keliling di kampung itu, wa ana na'im. Jadi diri-diri juga.
Nah, yang dibahas di hadis kitab yang lain ini mirip juga, ya. Pengertiannya adalah al-azan, makna azan. Apa itu azan? Apa itu? Wa masyru'i wa fadlihi hukm masyru' bi kayfiyah sunan makruh. Al-azan luga, aksa'a, azan luga, azan arti secara etimologi, ya. Nanti ada terminologi, istilah dan luga bahasa, yaitu al-i'lam, penyampaian. I'lam itu bahasa Arabnya pengumuman. Iya, pengumuman. Jadi azan itu artinya mengumumkan. Ya. Azan itu juga mengartikan menyeru. Ya. Nanti ada kekuatan ayat di sini. Wa qala wa azan Allah wa rasul ila nas ay ya'lamu anna fi nas bil haji. Jadi ada di surat Haji itu ayat 27 mengatakan bahwa wa azin bin nas bil haji tukari. Ayat haji itu artinya berserulah kepada manusia dengan untuk melakukan ibadah haji. Wa azin, ya, wa'azin itu artinya berserulah. Jadi yang muazzin itu artinya orangnya. Azan itu adalah azan, kemudian muazzin itu ada munya, itu orangnya. Bahkan ada itu namanya muazzin. Sementara pengertian syar'an istilah secara hukum yaitu qaulun mahsusun, kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu khusus ya'lamu bi waqti shalah al-mafruḍah, yang diketahui menyampaikan masuknya waktu sholat fardu. Jadi kalau fardu, kalau sholat sunnah ya tidak perlu azan. Sholat berjamaah sunnah tidak ada azannya. Sholat berjamaah sunnah apa biasanya? Idul Adha ya, Idul Fitri, sholat Idul Fitri sudah pakai azan itu. Kan ada sendiri as-shalatu jami'ah Allah gitu kan. Jadi kalau pakai itu as-shalatu jami'ah Idul Fitri itu ada. Jadi kalau imam itu orientasinya sunnah. Jadi kalau imam itu, namun saya juga kadang-kadang juga imam itu sholat wajib tapi mengatakan as-shalatu jami'ah, itu sebenarnya sholat sunnah ini gitu ya. Tidak perlu mengatakan lagi as-shalatu jami'ah, sudah tamat. Qamatnya sholat wajib itu adalah qamat. Selesai. Paling-paling baca doa, setelahnya ada doa. Ya kan? Ya itu orang itu kan ada kan? Tidak mengatakan sholat jami'ah itu sholat sunnah. Atau sholat tarawih, atau sholat witir. Nah, gitu. Nah, kemudian itu kalimat-kalimat tadi itu adalah khusus untuk sholat fardu. Atau huwa i'lam waqti sholat bi alfadhi makhsusah, atau pengertian lainnya yaitu adalah ungkapan-ungkapan penyampaian yang secara umum di waktu sholat, di waktu maksudnya sholat bi alfadhi makhsusah dengan kalimat-kalimat tertentu. Nah, Allahu Akbar kalimat tertentu itu. Sudah seperti itu. Tinggal kita betulin aja tajwid-tajwidnya. Nah, tajwid-tajwidnya seperti ini. Dalal Quran wa sunnah wal jumu'ah ala syariatil adzan li'anna fihi fadlan katsiran ajran 'aziman. Menunjukkan bahwa Al-Quran dan Sunnah menunjukkan ijma' menunjukkan bahwa hukum-hukum azan itu memang ada fadlan, afdalnya, keutamaan-utamanya banyak sekali, wa ajran 'aziman, dan mempunyai orang muadzin itu mendapatkan nilai pahala yang luar biasa. Banyak. Artinya bukan sekedar azan, tetapi orang muadzin itu memang menjadi satu pahala yang tertentu. Faminal Quran qul ta'ala wa idza nadimus shalah. Nah, itu
adanya di surah Al-Maidah ayat 28 itu, kita 108 itu semuanya ada kalimat-kalimat yang menyampaikan bahwa adanya seruan-seruan ini. Wa minas sunnah, apalagi hadis banyak, ahaditsun katsirah minha hadis sahihani. Idza hawadta, apabila engkau masuk dalam waktu sholat, falyu'azzin lakum ahadukum, hendaklah satu orang muazzin, azan. Hendaklah satu orang, jadi fardu kifayah, satu orang. Sudah azan semua kita ambil satu orang ini. Jadi kita terjemahkan di sini fardu kifayah. Karena kalimatnya Rasulullah falyu'azzin lakum ahadukum. Hendaklah kalian azan salah satu. Ya misalkan saja biar misalnya kita ini sholat, oke, terlepas dari masjid. Misalnya kita berjamaah di tempat lain, kebetulan kita bertemu berapa, itu sunnah tidak apa-apa, sunnah azan juga. Di sini tidak usah keras-keras kayak azan mau kita aja sih. Sunnah. Malah kita pelajari sendirian juga bisa azan. Misalnya di rumah kita sholat sendiri, tidak apa-apa azan aja. Tapi tidak usah mendengarkan ini, memang sunnah. Azan tamat lagi. Azan, kemudian as-salatu bainal azainain. Ada sholat antara dua azan. Bainal azainain artinya dua azan, maksudnya azan dengan iqamah. Iqamah itu juga namanya. Jadi ada sholat sunat bainal azanain. Ada sholat sunat di situ. Seperti itu. Walau hadis Abdullah bin Zaid alaihi adzal ma'ruf bil ru'ya ayat fiha khata. Jadi menunjukkan bahwa Abdullah bin Zaid, ini bukan tahu. Jadi kalau lagi ada siapa yang pertama-tama mimpi atau menemukan kalimat-kalimat azan, tapi bisa dijawab. Ada di sini. Namanya Abdullah bin Zaid, sahabatnya Rasulullah SAW. Itu yang mimpi. Ya. Nah ini hadis. Jadi disinilah posisi saya akan keluar sini. Disinilah posisi bahwa yang disebut hadis itu adalah bukan saja yang pernah dilakukan Rasulullah, bukan saja yang pernah diucapkan Rasulullah, tetapi saya ikrar. Hadis itu begini, al-af'al wal aqwal wal ikrar. Itu tiga indikator ini ada hadisnya, hadis semuanya. Apa yang pernah dilakukan Rasulullah, hadis. Apa yang pernah diucapkan Rasulullah, hadis. Apa yang pernah disetujui oleh Rasulullah, hadis juga. Kadang-kadang ada juga memberhentikan di situ hanya yang pernah dilakukan. Pernah dilakukan nggak Rasulullah? Tidak mesti. Tidak mesti yang paling tidak harus seperti azannya, enggak pernah. Yang azan sahabat ini. Jadi hadis disetujui. Jadi pengertian dari sini adalah al-af'al wal aqwal wal ikrar. Perbuatan lain, perilaku Nabi, ucapan Nabi, dan hal-hal yang disetujui. Nanti kan kalau berkembang ini, kalau baca sejarah panjang ini, berkembang itu Bilal disuruh azan sudah subuh. Begitu subuh Bilal itu nambah as-salatu khairum minan naum. Gitu kan? Sudah bagus itu. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini orang Gaza ini bagus, harus bagus juga tertajwidnya, karena itu contohnya kayak gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la, dibuat tasdid di situ, jangan tasdid. Berbeda dengan itu. Kan ada alif nun, baru la, nunnya dibuat menjadi tasdid, diganti, milik Allah. Asyhadu an la, tekan aja. Sebagai ditekan sebelum sampai. Asyhadu an la ilaha illallah. Jelas. Jangan bilang asyhadu an la ilaha illallah. Ilah itu artinya ke artinya itu. Ana azhabu ila suq, aku pergi ke pasar. Ana azhabu ila masjid, saya pergi ke masjid. Ilah. Ana azhabu ila madrasah illa ridno. Saya pergi ke masjid kecuali ridno. Illa kecuali. Jadi satu tidak disebut, satu disebut. Kalau tidak disebut artinya ke. Kalau kecuali di tasdid. Nah, jadi
Asyhadu an la ilaha illallah. Tekan aja. Setekan-tekannya. Coba ada yang dengar di Arab. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini azan. Ini bukan azannya, contoh. Entah, tak boleh. Kemudian diterusin, dipikir orang azan. Nah, seperti itu. Jadi seperti itulah hal-hal yang terkait keilmuan kita kepada wa yu'ammi akbarukum. Jadi azanlah ahadukum wa yu'ammi akbarukum. Lalu maju menjadi imam akbarukum, yang lebih besar dari kamu. Ini yang penting ini kalimat isyarat ini, kalimat perlu dijelasin. Yang lebih tinggi, lebih besar. Maksudnya syaratnya jadi imam itu pertama itu lebih akbar, lebih fasih gitu. Itu syarat itu. Jadi bukan coba-coba belajar jadi imam lantas di belakangnya banyak orang fasih Al-Qur'an itu. Bukan latihan itu. Fasih aja dulu. Fasih aja dulu. Kalau diantaranya semua sama-sama ya bila terpaling kan tidak ada juga bahwa ini ya diantara ada kita. Mana-mana kira-kira. Malah kalau dulu di kitab lain katakan mana yang fasih. Kalau semuanya fasih, mana yang lebih duluan hijrah dari Mekah ke Madinah. Mana lebih banyak hafal ayat. Kalau sama semua, mana lebih banyak hadis lagi dihafal. Begitu. Kalau sama semuanya lagi, mana yang tua usianya kan itu banyak. Tapi tidak perlu ketat begitu. Yang penting kita semua siap-siap jadi imam. Artinya kenapa? Ya, siapa tahu memang kita saatnya harus imam. Makanya kita mempelajari tajwid Al-Quran itu sendiri, kan gitu. Nah, itu maksudnya itu akbarukum. Jadi bukan berarti tidak ada kemungkinan jadi imam, tidak begitu maksudnya. Artinya kita standar-standar imam biasa. Ya, dipelajari, mengkaji untuk menjadi imam. Wadal hadis Abdullah bin Abdul Ghifil adzal ma'ruf. Ya. Jadi Rasulullah SAW tadi itu mengatakan bahwa innaha laruya haqqun. Jadi mendengarkan ungkapan dari Abu bin Zaid tadi itu mimpinya, maka Rasulullah langsung menjawab, faqala Nabi SAW, innaha laruya haqqun, insyaallah. Sesungguhnya apa yang engkau lihat itu dalam mimpimu hakun, itu benar. Itulah yang menjadi dasar sampai. Nah, ini kita lengkapi sedikit dari kita ambil dari kitab Subul Salam. Nah, ini sejarahnya ini. Nah, gitu ya. Abdullah bin Zaid. Nah, Abdullah bin Zaid. Pokoknya kalau hadis-hadis itu Abdullah bin Zaid aja. Karena itu yang menjadi apa namanya? Favoritnya, menjadi tokohnya ya. Yang menjadi tokohnya Abdullah bin Zaid. Kalau kita bicara azan, ya. Abdullah bin Zaid, Abdullah qala tababi nazarna ikrajul qala. Mirip juga semuanya itu. Bacalah. Jadi orang yang melihat jalan itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa zakara al-azan bi takbir wa lalu wal iqam mufrada. Lalu contohnya itu kalau azan diulang-ulang, Allahu Akbar, takbir 4 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali kan? Asyhadu an la ilaha illallah, tajid 2 kali. Jadi Allahu Akbar itu 4 kali. Memang rumus itu, enggak bisa lupa ini 2 kali aja. Jangan sampai itu syahadatnya 2 kali. Allahu Akbar itu 4 kali, 2 kali aja kali ya. Kalau enggak begitu kan 2 kali dari awal seperti itu. Jadi Allahu Akbar 4 kali. Gitu kan? Nah, itu sedikit tentang apa yang kita bisa bahas di kali ini. Kemudian wal iqamah furada. Wal iqamah itu artinya sendiri. Sekali-sekali aja, satu kali. Nah, Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah. Jadi artinya 4 kali bagi 2 jadi 2. Maksudnya kemudian yang lain sudah ya. Nah, kemudian kalau subuh itu tadi ditambah sholat duha naum. Itu Bilal, tapi Rasulullah menyetujuinya. Wal iqamah furada illa marqamus shalah. Wal furada wal iqamah furada, jadi iqamat itu semuanya 2 kali. Sendiri-sendiri. Illa
kecuali illa pada qamatis sholat, kecuali pada qamatis sholat sekali aja, dan 2 kali. Pada qamatis sholat, makanya saya bilang tadi, ini kita sudah tahu, tapi ini karena ditaklid, kita kembali kepada kitab primernya, kitab aslinya. Jadi nanti kata-katanya tak kayak gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita ini, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita sesuai dengan taklim kita, mendapatkan nilai-nilai pengetahuan kawasan-kawasan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hadirin warahmatullahi, demikianlah kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian, karena waktu ini sudah isa, tidak ada tanya jawab, mohon maaf. Karena itu, marilah kita sama-sama tutup kajian ini dalam bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.